Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada, balik lagi nih sama aku Siva Dialika di acara OMO, Obrolan Mahasiswa Online. Nah teman-teman, senang banget nih kali ini aku bakal temenin teman-teman semua selama beberapa menit ke depan buat ngobrol-ngobrol santai, tentunya dengan tema yang menarik. Nah di sini aku nggak sendirian nih, aku bakal ditemenin sama mahasiswi dari Ilmu Komunikasi angkatan 2020 FISIP Unpas. Nah sebelum kita masuk ke acaranya, kita sama-sama saksiin VT tentang kebijakan pemerintah Indonesia dan kebijakan dari Unpas. Jakarta, pemerintah akan menjalankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia akan berlaku saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pembantu Dekan 3 Fakultas Unpas, Dr. Trias Nugrahardi, SPKN sebagai konsultan kesehatan. Dalam mempersiapkan pembelajaran offline, fakultas mengundang salah satu pakar yaitu seorang dokter menjadi konsultan kesehatan. Ini penting karena kami ingin lebih baik dan lebih terpantau, ujarnya. Nah teman-teman, kira-kira kalau aku tanya ke kalian semua tentang kata produktif, apa sih yang ada di benak kalian tentang produktif itu? Apakah itu rajin, kejar deadline, atau apa nih kira-kira? Kita semua pastinya udah tahu ya tentang produktif itu apa. Nah, berhubung membahas tentang produktif, kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kali ini tentang bagaimana cara mengatur waktu mahasiswa untuk tetap produktif. Sebelum kita mengundang narasumbernya, kita sama-sama saksiin VT dari narasumber. Kita lagi ngapain sih Kak di sini? Kita bakalan ngeliat beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh DKPP Kota Bandung, yaitu program Gebiar Buruansai. Perkenalkan, saya Indra Kaisar, akan membantu acara pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sama-sama udah lihat ya tentang VT dari narasumber kita kali ini. Dia keren-keren banget kan? Mereka tuh memang mahasiswi yang sangat produktif walaupun di keadaan yang sedang pandemi saat ini. Nah, nggak lama lagi aku bakal ngundang nih langsung narasumber kali ini. Yang pertama ada Teh Inka. Hai. Nah, yang kedua narasumbernya ada Teh Pia. Halo. Ya duduk. Oke, sip. Wah, Nah, apa kabar nih Teh Inka sama Teh Pia? baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kan kalian itu mahasiswi dari Universitas Pasundan. Kira-kira seru nggak sih buat kalian kuliah di situ? Oke, kamu dulu aja deh. Oke, kalau dari aku sih ya jelas seru ya. Orang-orangnya asik-asik lah. Apalagi ya dengan keberagaman orang-orang menurut aku asik banget sih. Oke, kalau dari aku sendiri seru banget, walaupun masih kita kerasanya hanya beberapa mata kuliah yang offline gitu ya, tapi kan karena emang kita ada kesibukan di luar mata kuliah juga masih tetap kerasa nih vibes. Gimana sih serunya kuliah offline itu? Kalau misalnya selama pandemi ini, kalian tuh kegiatannya apa sih selain kuliah? Oke, kalau misalnya dari aku dulu kali ya. Kalau aku sih kesibukan selain dari mata kuliahnya misalnya yang kuliah online itu, aku kan ikut unit kegiatan mahasiswa dan juga himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di Unpas ini. Nah, jadi masih tetap kerasa nih produktif yang bisa dibilang masih erat kaitannya dengan nilai akademisnya, tapi juga ada dari kayak kepanitiaannya, terus dari keseruan-keseruan yang ada di kampusnya juga, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya. Kalau di kampus aku aktif di himpunan, khususnya di bidang akademik karena aku sangat tertarik dengan isu-isu dengan yang kaitan dengan akademik. Tapi di luar itu aku juga aktif di organisasi luar kampus. Aku ikut dengan komunitas tentang parenting yang
sangat-sangat tertarik dan juga ingin ikut membantu isu-isu sosial bagaimana mengatur pola asuh yang baik terhadap anak. Kurang lebih itu sih kegiatan aku selama pandemi ini. Nah, berarti Teh Inka sama Teh Via nih berarti masih tetap produktif ya, walaupun kita lagi pandemi kayak gini. Nah, aku mau nanya nih, ceritain dong tentang pengalaman dan keseruan kalian nih selama produktif gitu. Kalau misalnya dari aku kan pertama aku ikut di unit kegiatan mahasiswa Lingkung Sri Mahasiswa yang ada di Unpas kan. Alhamdulillah aku juga diamanahi sebagai jajaran dewan pengurus hariannya juga nih kebetulan. Jadi aku aktif itu dari pas awal semester, terus tetap aktif sampai sekarang hingga akhirnya aku dipilih menjadi hubungan masyarakatnya LISMA satu periode 2021-2022. Dan jujur itu tuh benar-benar apa ya? Ngasih tahu kita bahwa kepanitiaan di kayak di SMP, SMA dan kuliah itu sangat-sangat beda gitu. Apalagi kalau misalnya di LISMA-nya sendiri itu banyak banget hal-hal yang kita tuh yang awalnya belum tahu, tapi taunya tuh dengan proses yang bisa dibilang oh gini ya gitu. Jadi kan apalagi kita nih ya yang masih SMA gitu kan, kehitungnya masih banyak meraba gitu. Jadi masih keseruannya kita bisa dapat karena kita nge-explore sendiri gitu. Kalau misalnya dari LISMA-nya sendiri. Nah, kalau misalnya dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasinya, aku jujur karena di bidang aku entertainment. Jadi kan kalau entertain di masa pandemi ini ya kayak kita bingung nih mau bikin pensi nggak bisa. Kita saat itu cuman bikin webinar kalau nggak salah. Dan yang terakhir aku ikut Pasundan Radio. Itu alhamdulillah aku pernah liputan, terus pernah juga bikin podcast bareng. Jadi overall sama serunya sih, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau buat Teh Via gimana nih? Kalau dari aku sendiri, kalau kita mulai dari internal dulu aja ya, mungkin dari himpunan. Karena aku baru masuk tahun ini, jadi baru mengenal lah organisasi kampus seperti apa. Tapi alhamdulillah dimandati oleh ketua bidang aku untuk menjadi ketua pelaksana untuk program kerja tahun depan kurang lebih. Jadi emang belakangan lagi sibuk ngurusin itu ya, jadi ketua pelaksana program kerja. Sisanya adalah tentang upgrading anggotanya, terus bonding dan sebagainya sih, kegiatan rutin kepanitiaan lainnya dari dalam organisasi. Kalau untuk di luar kegiatan di luar kampus yang eksternal itu di komunitas aku lagi kegiatan terakhir itu kita ngadain webinar nasional. Kita di sana ngundang Bapak Ridwan Kamil, Ibu Atalia dan juga 2 pembicara ahli untuk membahas tentang isu-isu parenting. Itu waktu itu kita ngadain acara dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional. Kurang lebih itu sih kegiatan terakhir aku di organisasi. Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi nih, kan Teh Via nih ikut organisasi selain di kampus, ikut juga di organisasi luar kampus. Nah, kalau boleh tahu gimana sih perbedaannya antara di kampus nih sama di luar kampus? Kalau aku pribadi ngerasanya tuh perbedaan karakter ya, karakter orangnya paling beda banget sih. Kalau kita berbicara tentang orang-orang di kampus kita nih di ilmu komunikasi, karena kita punya vision yang mungkin serupa ya, punya tujuan yang sama lah, arahnya ke PR atau dunia industri kreatif, jadi kayak basicnya orang-orangnya mirip-mirip lah karakternya. Sedangkan orang-orang yang di luar kampus itu, orang-orang teman-teman aku di komunitas itu, mereka tuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi aku ngerasa karakternya beda, terus pengetahuan mereka beda, cara mereka menjalani kehidupan organisasi juga beda. Di situ saya banyak belajar, aku banyak banget belajar tentang bagaimana memanage waktu yang baik sih dari mereka. Kurang lebih bedanya di situ aja sih. Karena pasti beda tujuan gitu ya. Betul kalau banget. Beda tujuan, beda kapasitas dan prioritas dirinya juga sih. Pasti seru banget. Seru banget tuh. Nah, jadi teman-teman semua, buat kalian yang masih ngerasa tentang produktif itu tuh gak seru nih, membosankan, apalagi berhubungan dengan kampus nih, ya kan? Sebenarnya tuh nggak semua produktif itu sebegitu membosankannya, ya kan? Seperti kayak kata Teh Inka, Teh Via, kalau produktif itu menyenangkan loh dengan ikut organisasi, menambah relasi, menambah teman. Nah, untuk teman-teman nih, pandangan kalian tentang mahasiswa, biasanya suka ada kan biasanya mahasiswa yang males nih, yang selalu pengen aku mau kupu-kupu aja deh, kuliah pulang, atau aku mau langsung nongkrong aja nih gitu daripada ikut organisasi yang lebih
bermanfaat. Kira-kira apa sih pendapat kalian? Oke, tentang itu? kalau dari aku pribadi sih sebenarnya itu balik lagi ya ke keputusan mereka. Cuman apa sih yang bisa kita bantu atau apa sih yang bisa kita salurkan atau setidaknya mengurangi lah gitu dari circle kita dulu nih terdekat kita. Misalnya ada teman-teman yang tipenya yang tadi yang kupu-kupu atau kunong lah ya kita bisa bilang kunong kuliah nongkrong gitu. Pertama kita liatin nih kalau aktivitas produktif kita itu tuh nggak semerugikan itu kok gitu. Kita masih tetap bisa nongkrong, masih tetap bisa punya waktu tersendiri kayak me time-nya gitu. Dan sebenarnya tuh kalau dari segi menurut aku ya, dari pandangan aku, setiap kita produktif itu sebenarnya tidak ada yang merugikan. Karena emang nggak kerasanya teh saat itu juga, tapi bakalan jadi bekal kita untuk kedepannya nanti. Jadinya lebih kerasa, oh untung aku pernah ada di posisi ini ya sebelumnya gitu. Jadi kita bisa belajar dulu, kita bisa beradaptasi dulu. Untuk teman-teman yang sekarang masih memilih untuk jadi tim kupu-kupu, mungkin karena kurang ajakan kali ya. Bisa jadi untuk kurang ajakannya, kurang ada rasa sama kayak kita walaupun di pandemi dan kita belum bisa kuliah offline nih, kita masih tetap bisa produktif kok, mau itu di UKM, di himpunan, apalagi nih yang di luar kampus tuh sebenarnya banyak banget ya kesempatan-kesempatan gitu. Cuman kadang ya kurang ajakannya itu sih kalau kata aku, dan itu balik lagi ke keputusan mereka. Kalau buat Tevia sendiri gimana? Kurang lebih ya sama ya kata Taika, itu pun aku menambahin kalau tentang bagaimana kita menyikapi nih orang-orang yang suka mahasiswa-mahasiswa yang sukanya kupu-kupu atau kunong-kunong tadi ya. Kalau aku pribadi kayak itu balik lagi keputusan mereka ya. Terus aku nggak pernah menjudge mereka seperti apa. Karena aku percaya ya mereka tuh mereka mau kupu-kupu, mau kunong-kunong, mereka tuh punya cara sendiri untuk belajar, mereka punya cara sendiri untuk bersosialisasi seperti apa, nggak harus berorganisasi. Cuma benar kata Tainka tadi, harus diajak. Mungkin mereka tuh nggak tahu manfaatnya berorganisasi itu karena mereka kurang tahu, mereka kurang pemahaman, belum tahu pemahamannya tentang betapa menyenangkannya kita mendapat ilmu dalam organisasi, betapa menyenangkannya keringat kita nih yang selama periode kita menjabat atau menjadi anggota tuh terbayar dengan hasil kerja keras. Mereka tuh mungkin belum tahu dari situ. Nah, sebagai kita nih sebagai orang yang udah paham betul tentang bagaimana kehidupan organisasi, makanya kita perlu nih ngerangkul mereka, kasih pemahaman kepada mereka. Aku gak ngejat kalian nih yang sukanya kupu-kupu, kunong-kunong, tapi lihatlah kita nih, lihatlah aku gitu. Walaupun aku capek, walaupun capek, kita bisa nongkrong sama kalian loh, kita bisa main-main sama kalian, tapi kita bisa tetap aktif gitu. Dan itu tuh manfaatnya gak akan kerasa kayak sekarang, bener kata Inka tadi, bakal kerasa itu nanti. Dimana kita bisa menghadapi masyarakat dengan lebih siap lagi, dengan berbekal ilmu dari organisasi tadi. Kurang lebih sih itu dari aku. Tentunya juga kita jadi tidak menyia-nyiakan waktu dengan itu saja ya. Jadi walaupun kita sibuk tapi kita tetap produktif gitu, tetap bermanfaat. Nah, kan kalian tuh ikut organisasi nih ya. Pasti padat banget kan jadwalnya. Nah, susah nggak sih bagi waktu buat kalian antara kuliah, organisasi, teman-teman atau pacar, keluarga gitu, gimana sih? Sebenarnya awal-awal pasti susah ya, Banget karena lah. walaupun kita misalnya nih aku banyaknya kan di intern ya, di kampus gitu, apalagi dia yang di luar kampus, aku aja dari yang intern kampus tuh Sulit ya. kelabakan gitu, kayak ini kok semuanya berbarengan ya pasti awal-awal adaptasinya, apalagi yang di luar kampus. Kalau dari aku pribadi, awalnya pasti susah karena kita tuh ngerasa oh ini dengan organisasi yang berbeda tuh pasti waktunya beda. Itu sih yang awalnya kita mikirnya sama, pasti semua juga teman-teman mikir kita ambil himpunan, kita ambil komunitas dengan UKM misalnya di waktu yang berbeda, itu pasti kedepannya tuh kegiatannya bakalan berbeda, tapi ternyata nggak sama kayak yang kita pikirin awalnya gitu. Cuman kalau untuk awal pasti susah, tapi lambat laun karena terbiasa ya terbiasa juga, terus kayak kitanya juga udah tahu prioritas mana aja nih, yang misalnya ada rapat, yang misalnya ada kumpul, yang misalnya ada cuman sekedar bisa ikut lewat Zoom meeting, ya kita tahu skala prioritasnya, kurang lebih kayak gitu. Kalau buat Devia sendiri? Kalau dari aku juga kurang lebih manajemen waktu ya, ngatur manajemen waktu di mana aku ngatur nih prioritas tadi. Aku kan ada 3 kesibukan utama nih, dari kuliah, hima sama komunitas. 3 ini tuh penting banget bagi aku karena di 3 ini aku punya posisi yang kalau kuliah udah kewajiban ya, terus di himpunan aku jadi ketua pelaksana, terus di komunitas aku juga jadi sekretaris umum. Jadi aku tuh penting banget nih di antara ketiga ini. Tapi bagaimana caranya aku mengatur waktu tuh ya dengan manajemen waktu gitu, memprioritaskan sama yang mendesaknya, itu yang paling penting sih bagi aku. Karena kita nggak bisa ya kalau misalnya membelah diri kan itu nggak mungkin ya, udah nggak mungkin banget. Jadi solusi terbaiknya adalah manajemen waktu yang baik. Terus berusaha ngasih self reward kalau misalnya aku kurang di satu ini,
kita akan ngasih lebih berikutnya, kurang lebih kayak gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang bagi waktu nih, walaupun kalian sibuk, pasti kalian ada dong waktu luang buat kayak sekedar me time Oke, atau ada dong. membahagiakan Pasti. diri sendiri. Pasti Iya, lah. iya, iya. Pasti kan capek banget ya, kadang suka ngeluh gitu, capek banget nih hari ini, bla 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 bla. Nah, kira-kira kalau buat Teh Inka sama Teh Via, menurut kalian tuh me time yang paling kalian nyes gitu, kayak gimana sih? Kalau dari aku sendiri ya, aku dulu, aku biasa sesimpel mungkin sih, misalnya aku emang lagi bener-bener capek, tapi misalnya kerjaannya belum beres nih, sekedar beli makanan favorit, yang makanan-makanan yang aku suka banget misalnya. Terus kalau misalnya kerjaannya udah beres, tugas-tugas udah beres, dan dirasa, aduh nggak bisa nih kalau sekedar cuman makan doang gitu ya, biasanya makan atau nonton film, aku main keluar, cuman mau motoran, nggak tahu arahnya mau kemana, tapi ngeliat-liat pohon kayak di Jalan Ciliwung lah, ke Dago gitu, walaupun macet, tapi di akunya sendiri sih ada rasa kayak, oh seneng ya ternyata aku masih bisa ngelewatin semua kesibukan aku kemarin-kemarin, jadi ada rasa berterima kasihnya juga gitu kalau aku sendiri. Kalau buat Teh Via? Kalau me time aku simple banget, cuma nonton drakor atau drama-drama gitulah di kamar ngerem seharian. Terus bener ya mesen makanan favorit, itu udah me time terbaik banget bagi aku. Cuman kalau emang lagi mumet nih pengen butuh teman buat cerita, biasanya aku manggil teman-teman, sahabat-sahabat aku, yuk kita healing kemana jalan-jalan gitu, ke Lembang ke Pangalengan, kemana lah, buat healing aja gitu, healing time. Walaupun kayak random banget ke Pangalengan jauh-jauh 50 km cuma buat beli Indomie pakai telur gitu, itu healing, tapi itu suatu yang kayak self reward, itu kerasa banget gitu, padahal capek di jalan, cuman kayak sampai rumah tuh kayak walaupun capek nih badan, tapi kepala tuh fresh gitu, fresh banget kan, karena emang di organisasi banyak yang mikir ya, banyak banget mikir, jadi kayak fresh aja udahnya tuh kayak gitu. Nah itu self reward sama me time aku tuh kayak gitu sih kurang lebih. Berarti ya kita balik lagi ya tentang me time itu tuh, kalau buat cewek itu sebenarnya nggak susah Nggak ya. ribet. Me Sulit time yang kalian kita pikir tuh kok, gitu. Tidak susah. Cuma tinggal beliin makanan favorit dia, ataupun kayak tadi nonton sepuasnya ya, namatin drakor. Jangan diganggu. Jangan diganggu buat kalian. Bosen gak sih? Iya ya. Kita ya nanya-nanya terus ya. Gimana kalau kita main game? Boleh. Gamesnya itu tentang truth or dare. Buka-bukaan. Aduh. Dan tantangan. Nah, buat Teh Inka sama Teh Via gimana? Udah siap? Siap, insya Allah. Harus siap dong. Oke. Nah, di sini aku ada 10 kertas nih. Kalian langsung aja ambil satu orang satu, dan kalian harus langsung bacain kalian dapatnya apa. Aduh, Jadi bikin random deg-degan banget aja. ya. Random. Mau truth Aduh, or dare. deg-degan. Semoga dapatnya dare ya. Astaga. Ternyata dari dua-duanya. Langsung buka aja ya. Ya, langsung buka, langsung bacain. Deg-degan banget. Boleh Teh Inka dulu atau Teh Via dulu? Oke, aku dulu aja kali ya. Ceritakan momen paling memalukan saat sedang presentasi. Nah, Aku baru beberapa minggu ini di mata kuliah Ilmu Budaya Sunda, karena ngejelasin tentang budaya Sunda, karena teman-teman juga tahu ternyata aku ada kelebihan di bidang tarik suara Sunda, aku disuruh nyanyi dulu nih untuk opening. Jadi agak malu sih ya, cuman ya udah deh, nggak apa-apa, selagi emang itu positif jadi nggak apa-apa. Sebenarnya malu, cuman nggak memalukan banget gak sih kehitungnya kayak gitu. Cuma itu doang sih rata-rata. Alhamdulillah. Kalau Teh Via dapat apa nih? Kalau aku dapat pertanyaan dosen, ada juga dosen yang gemesin di kampus. Gemesin ya, gemesin itu luas Bentar, gemesin itu gimana nih? Aduh, takut ya. Takut disclaimer. Kan di sini cuma gemesin. Gemesin, betul. Ini sebutin nama Mata kuliah aja nggak sih? mata kuliah. Nama aja lah. Gemesin ya. Mata kuliah. Gemesin ini tuh dalam artian positif ya. Ada dosen yang menurut aku gemesin banget karena emang beliau tuh sangat-sangat menginspirasi ya. Beliau ini Pak Yusuf Hartawan, mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Juara banget. Itu kalau nggak salah ngajar hampir semua kelas ya kalau nggak salah. Jadi Pak Yusuf, kalau Bapak, Boleh yuk, NPM berapa? Buat nilai plus gitu. Bapak, sayang Bapak. Nah, nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara nih. Makasih buat Teh Inka, Sama-sama. Teh Via, udah Sama-sama. ngobrol, sharing-sharing, bagi cerita di sini buat kita semua. Nah, saya Siva Dialika pamit undur diri.
Saya Inka Tresa pamit undur diri. Saya Fiadi Talifa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.